Jadi kita belajar mengenai SQL ya namanya ya, atau Structured Query Language. Jadi di SQL itu nanti kita belajar susunan atau bahasa yang akan kita gunakan baik untuk membuat database, membuat tabel, memodifikasi data ya, isi datanya, mengambil nilai data dan lain-lain. Nah, untuk minggu ini kita fokusnya ke DDL. Jadi untuk membuat tabel, membuat database ya, mengubah tabel, mengubah struktur tabel. Dan nanti kita juga sedikit belajar DML ya untuk memanipulasi dan pengambilan data. Mulai dari menambahkan data ya, menghapus data, mengubah data dan memanggil data. Nah, di MySQL kita juga disediakan banyak sekali tipe data ya yang tersedia dan tinggal kita sesuaikan dengan yang kita butuhkan. Jadi kalau kita mau pakai ya kita pilih dengan yang seharusnya data itu dibutuhkan ya. Kalau misalnya kita butuh data yang hitungan ya, mau dihitung, mau ditambah, dikurangi berarti kita pakai integer. Kalau misalkan butuh dibagi ya, butuh angka pecahan, kita pakai float. Kemudian kita juga bisa pakai data, time, dan char ya. Char itu kalau misalkan data panjang datanya berupa karakter itu sama untuk semua data. Nah, bisa kalian pelajari lebih lanjut ya. Jadi kemarin saya sudah mendemokan sedikit ya tentang bagaimana create database, create tabel, alter tabel, drop, dan lain-lain di MySQL menggunakan perintah query-nya ya, bukan langsung klik-klik gitu kan, pakai query yang ada. Dari yang minggu lalu ada kesulitan untuk mengerjakannya? Ada, Bu. Belum ada ya. Oke ya, jadi kalau yang di kelas sebelumnya, mereka itu beberapa ada kesulitan waktu menambahkan foreign key. Kenapa nggak bisa ya? Jadi ini sekalian saya bahas juga di kelas ini ya, biar mengerjakannya nanti bisa gitu kan. Nah, jadi sebagai contoh ya, saya ngambil contoh yang di kelas teori saja. Nah, kemarin kan kalian saya minta ngerjakan soal yang ada di teori. Jadi soalnya kemarin diminta membuat database. Diminta membuat database, kemudian menambahkan tabel ya. Nah, tabelnya seperti ini. Nah, kalau misalkan ada beberapa tabel seperti ini, kita nggak bisa langsung menambahkan ngawur. Langsung saya mau nambah proyek, habis itu proyek pegawai, habis itu pegawai, terus saya bikin golongan. Nggak bisa langsung seperti itu ya. Jadi, waktu kita mau menambahkan tabel di database, kita harus lihat dulu apakah tabel tersebut memiliki foreign key atau tidak. Ya, jadi kalau tabel tersebut punya foreign key, maka dia harus dikerjakan terakhir. Dan tabel yang tidak punya foreign key, dia harus ditambahkan pertama. Nah, sebagai contoh di sini ada tabel proyek ya. Tabel proyek di sini primary key-nya apa? Halo? Nomor proyek, Bu. Nomor proyek. Tuh. Apakah ada foreign key? Tidak. Tidak ada. Kemudian tabel pegawai. Primary key-nya apa? Nomor pegawai. Apakah ada foreign key? Ada. Tidak ada. Ada. Ada ya. Jawabannya ada. Yang menjadi foreign key adalah golongan ya. Bisa kalian lihat di sini, golongan yang ada di tabel pegawai dia sebenarnya adalah primary key di tabel golongan ya. Jadi di tabel golongan dia primary key, kemudian di tabel pegawai dia menjadi foreign key ya. Berarti tabel pegawai punya foreign key. Nah, kita simpan dulu ya. Kemudian selanjutnya ada tabel proyek pegawai. Tabel proyek pegawai primary key-nya apa? Ada yang tahu? Apakah dia punya foreign key? Dua-duanya foreign key. Dua-duanya, Bu.
Ya, jadi tabel proyek pegawai sebenarnya dia ini gabungan dari primary key-nya tabel proyek dan tabel pegawai. Jadi dia punya 2 foreign key ya. Tadi tabel pegawai punya 1 foreign key, tabel proyek pegawai punya 2 foreign key. Oke, lanjut. Ada tabel golongan. Tabel golongan primary key-nya apa? Golongan. Golongan. Apakah dia punya foreign key? Tidak. Tidak ada. Nah, berarti kita sudah tahu ya, tabel proyek tidak punya foreign key, tabel pegawai punya 1 foreign key, tabel proyek pegawai punya 2 foreign key, dan tabel golongan tidak punya foreign key. Ketika kita mau membuat tabel, maka kita harus mendahulukan tabel yang tidak punya foreign key. Maka yang harus kita tambahkan dulu tabel apa? Kita buat dulu Proyek. tabel proyek. Tuh, setelah tabel proyek, golongan. Nah, ya betul. Jadi proyek dulu baru golongan. Kalau sudah berarti kita bisa membuat tabel apa dulu? Pegawai. Pegawai ya, karena pegawai cuma butuh foreign key 1 kan tadi ya. Cuma butuh foreign key dari golongan. Berarti setelah itu tabel pegawai. Baru kemudian yang terakhir adalah tabel proyek pegawai. Karena proyek pegawai dia butuh nomor proyek dan nomor pegawai. Jadi dia harus terakhir dibuat ya. Ketika tadi urutannya misalkan kalian menambahkan proyek pegawai dulu, maka dia pasti akan error dalam menambahkan foreign key. Karena tabel yang menjadi rujukannya belum dibuat ya. Jadi seperti itu ya, ketika kita mau membuat tabel, kita harus mendahulukan tabel yang tidak punya foreign key dulu ya, bisa dimengerti ya. Oke, berarti kalau yang di tabel ini ya, ini ada membuat mahasiswa ya. Mahasiswa dia tidak punya foreign key, apa punya foreign key di sini? Kita masuk ke ini ya, praktikum ya. Di sini, kalau kalian lihat ada NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, alamat, kota, asal SMA, nomor HP, umur, kode prodi. Primary key-nya adalah NIM. Foreign key-nya adalah punya foreign key ya, kode prodi. Nah, ini memang ada sedikit kesalahan ya dalam membuat job sheet. Di sini itu ada foreign key kode prodi, berarti kalau kalian buat ini harusnya error ya. Kenapa error? Karena tadi kalian belum buat tabel kode prodi. Jadi yang seharusnya kalian buat dulu adalah tabel prodi. Ya, jadi nanti kalian kalau mau mengerjakan job sheet yang ini, kalian buat dulu prodi, baru kalian bisa membuat mahasiswa ya. Membuat tabel dulu yang menjadi foreign key-nya itu. Kemudian di sini mata kuliah, adakah foreign key-nya? Tidak ada ya? Ada. Berarti tidak masalah, langsung bisa dibuat. Ruang? Tidak Tidak ada, jadi bisa langsung dibuat. Kemudian dosen? Tidak ada ya. Jadi tadi yang bermasalah cuma waktu membuat mahasiswa. Jadi mahasiswa itu harusnya di nomor 2 ya, harusnya prodi dulu baru bikin mahasiswa. Nanti seperti itu ya mengerjakannya. Jadi kalau kemarin kelas 1A masih banyak yang keliru, saya harap kelas 1B semua sudah betul mengerjakannya. Oke, nah nanti ini silakan kalian ikuti saja seperti ini. Kemudian di sini ya. Nah, nanti setelah kalian buat di sini, kalian langsung kerjakan tugas. Di tugas ini juga ada kesalahan ya. Nah, di sini kalian lihat apakah ada data yang aneh di tabel ini? Primary key-nya sama. Primary key-nya untuk nomor mahasiswa sama ya kodenya ya. Jadi Aminah kok 01, Budiman kok juga 01, padahal nama orangnya beda ya. Jadi nanti kalau yang ini silakan yang Budiman kalian ganti ya. Jadi kalian ganti, ini kan 1, 2, 3, 4 sudah ada, Budiman nanti kalian ganti jadi 05. Nah, kalau seperti itu sudah tidak ada masalah. Oke, untuk tugas, tabelnya kan terlihat seperti ini ya. Nah, ini adalah tabel yang belum
dinormalisasi. Masih ingat ya normalisasi ya? Jadi tabelnya belum dinormalisasi, dia itu masih gabungan dari banyak entitas. Ada mahasiswa, ada kode MK, ada dosen ya. Jadi nanti harus kalian bagi dulu, kalian normalisasi dulu. Jadi ketika kalian mau membuat di database di MySQL ya, yang kalian masukkan adalah tabel yang sudah dinormalisasi. Jadi nanti ini tapi sudah ditulis ya di A sini. Nanti kalian buatnya sesuai ini ya. Jadi kalian buat mahasiswa dulu, ada nomor mahasiswa sama nama mahasiswa. Kemudian tabel mata kuliah, ada kode MK sama nama MK. Nah, dilihat di sini. Kalau di sini pemrograman diulang 2 kali dengan kode yang sama. Berarti kalian harus memasukkan 2 apa 1 saja? Halo? 1. 1 ya. Jadi nanti di tabelnya kalian tambahkan cukup 1 kali. Untuk mobile juga sama seperti itu ya. Nanti silakan dikerjakan. Jadi walaupun ini tabelnya besar, nanti di poin-poin yang ada di sini kalian memasukkan ke dalam tabel-tabel yang kecil. Tabel mahasiswa, mata kuliah, nilai ya. Kemudian nanti juga ada tabel dosen dan lain-lain ya. Nah, ini juga ada kesalahan juga kayaknya ya. Tambahkan kolom kode dosen pada mata kuliah ya. Padahal tabel dosen itu belum dibuat. Jadi nanti kalian nambahkan tabel dosen dulu ya. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi nanti kalau misalnya bingung silakan tanya ke saya atau tanya ke temennya. Misalkan ada error. Cuma ini saya sudah ngasih tahu biar kalian nanti nggak keliru urutannya. Memang nggak tahu ini job sheet-nya urutannya agak kurang rapi ya. Jadi yang harusnya dibuat terakhir malah yang harusnya dibuat pertama malah ada di step-step yang agak terakhir. Jadi nanti kalian harus jeli yang lihatnya kalau dia punya foreign key berarti dia harus diterakhirkan. Yang nggak punya foreign key harus dibuat duluan. Dan untuk yang nomor 2 ini kurang lebih mirip sama yang ada di yang tadi ya di teori. Oke, kurang lebih seperti itu untuk job sheet hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau mungkin butuh pengulangan dalam menjalankan SQL di MySQL? Menjalankan SQL di MySQL?